Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman semua banyak pertanyaan bagaimana caranya menjinakkan burung dan burung apa saja yang bisa dijinakkan. Jadi di sini saya mengambil yang gampang-gampang saja. Burung yang mudah dijinakkan itu ya burung yang pemakan serangga. Kalau burung ini LB itu bukan termasuk pemakan serangga, jadi ya jangan, ya boleh dicoba tapi harus hati-hati. Jadi kalau mereka dilepaskan itu harus punya kacau ya, tahu, punya yang ditaruh di kandang untuk menarik mereka semua seperti itu. Jadi saya di sini burung lovebird itu banyak ya, banyak aja yang pada di luar itu, tapi karena masih ada yang kandang jadinya ya masih bisa seperti itu. Oke, jadi teman-teman mau tanya bagaimana caranya biar burung-burungnya jinak. Jadi peliharanya itu emang dari segini. Ini saya juga ada ini ya, burung banduk semak, tapi nggak tahu ini yang jenisnya kayak apa ya. Mudah-mudahan ini saya lagi pengen yang alisnya putih ya, semoga saja begitu ya, karena ini nemunya juga di perumpukan kayu batang salak. Jadi ya sepertinya sarangnya seperti itu. Sayangnya saya tidak melihat karena saya juga dikasih orang. Oke, jadi untuk makannya kalau kecil jangan dikasih pur, kasih saja jangkrik atau ulat biar burungnya itu sehat dan untuk kotorannya itu bagus. Burung yang tidak sehat itu bisa dilihat dari kotorannya. Kalau kotorannya itu putih, nah itu berarti burung yang normal. Tapi kalau dikasih makan pur, itu biasanya kotorannya akan membentuk seperti pur, itu burung nggak sehat. Hentikan pemakanan, hentikan pemberian makanan kalau emang kotorannya berbentuk makanan seperti yang kita kasih. Untuk membuat burung-burung ini pada jinak, kalau menurut kita itu ya kesabaran teman-teman. Jadi kalau kita nggak sabar ya kayaknya ya nggak mungkin burung-burung kita itu pada jinak. Dan untuk membuat mereka jinak semua, seluruh burung itu biasanya ya seperti kita itu udah banyak atau udah ada burung yang jinak gitu. Jadi mereka yang baru-baru itu pada ngikut jinak ya. Untuk pelepasan burung, kalau teman-teman baru punya burung beberapa itu walaupun jinak jangan dilepasin dulu semua. Jadi yang dilepas itu umpamanya teman-teman punya 3 atau 2 itu ya lepasin aja 2. Untuk pertama ya 1 dulu itu. Tapi ya lihat-lihat juga burungnya responnya kayak apa. Jadi teman-teman harus mengenal karakternya dulu seperti itu ya. Jadi burung itu ada karakternya juga. Burung 3 karakternya itu bisa 3 macam, jadi nggak sama. Nah, tapi untuk jinak dan enggaknya itu kita nggak susah untuk membedakan. Jadi dia kelihatan galak, kelihatan giras gitu ya, tapi kalau dilepas itu belum tentu dia menghilang gitu. Ini saya punya burung juga jinak banget ini teman-teman. Jadi ini umurnya ya udah lama sebenarnya ya, udah hampir 3 bulanan. Tapi karena dia udah biasa hidup bareng seperti ini ya, jadi nelangsa bareng majikan gitu ya, jadi dia juga udah terbiasa gitu. Nah, untuk cara penangkapan, walaupun bisa ditangkap itu teman-teman, nangkapnya itu harus pelan. Nah, seperti ini contohnya ya, kita akan contohkan menangkap burung. Ini akan menangkap burung ya.
harus pelan gitu kan, pakai perasaan itu kita akan bisa menangkapnya. Nah seperti itu ya, ini bisa menangkapnya kalau kita pelan, tapi kalau kita cepat gitu ya, nah gitu ya, itu burungnya akan takut seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi kalau bisa ya jangan ditangkap, nggak apa-apa, langsung saja ditaruh di atas tangan seperti ini dengan caranya ya. Oke, seperti itu untuk apa namanya, jawaban teman-teman ya. Itu cara jinakannya kayak apa, sebenarnya tahapnya banyak sekali. Untuk satu syaratnya itu adalah sabar. Jadi kalau teman-teman sabar, itu burungnya pasti akan senang dengan kita. Burung pun akan tahu kalau majikannya itu sabar. Kadang-kadang burung pun bikin emosi, karena kadang-kadang kalau dikasih makan ya kadang-kadang ngawur gitu ya makannya. Terus kadang-kadang kalau dikasih makan bukan serangga itu agak-agak nggak sehat gitu ya. Jadi rasanya itu bikin emosi kadang-kadang ya. Tapi karena saya memang berjuang itu dari dulu ya, dari tahun 85 itu saya udah berjuang, udah apa namanya, suka dengan burung itu. Jadi ya saya udah terbiasa, dan rasanya itu gampang saja kalau yang namanya penjinakan burung. Soalnya kalau teman-teman udah hafal dengan burung itu, kalau sudah biasa ya, kalau sudah biasa udah hafal sama burung itu ya tahu saja kalau burung itu sebenarnya ya jinak. Semua burung itu jinak kecuali yang bukan pemakan serangga ya, seperti emprit, geladik, keputut, tekukur, puter ya, terus LB, terus bedek. Itu pun kalau dulu saya pernah melihara ya, sayangnya dulu belum ada kamera, jadi itu ya lulut juga. Bedek itu saya kemana-mana, bahkan ke lahan itu ambil rumput itu dia mau ikut seperti itu. Nah itu yang pertama ya, sabar. Terus yang kedua itu kita harus tahu burungnya, dan untuk pemeliharaan itu nggak harus kecil, nggak harus loloan. Jadi kalau loloan itu kan kalau umpamanya teman-teman harapannya itu harus ya, harus jinak, itu emang harus dari loloan. Tapi kalau hanya dari besar pun bisa gitu ya. Jadi untuk pelanduk semak mana ya, punya pelanduk semak itu nemunya udah besar teman-teman. Coba nanti belum kelihatan teman-teman, itu pelanduk semak itu saya nemunya itu udah besar, ekornya udah panjang ya. Jadi ada lagi teman-teman yang menanyakan masalah kucing ya. Kucing itu sebenarnya ada teman-teman, tapi kita itu harus menjaganya. Kalau berkali-kali kita menjaganya itu insya Allah kucing burung akan aman. Jadi untuk pertama kali saya menggunakan air panas teman-teman, maaf ya. Jadi air panas pakai semprotan sebentar. Oke ya teman-teman ya, jadi ini dalamnya itu air panas ya, air kotor ini sebenarnya sih, cuman yang penting panas gitu saya taruh. Nanti kalau kucing itu lewat ya kita bisa semprotin kalau dia macam-macam ya. Jadi jangan sampai kita jadi banyak yang korban. Sebenarnya sih korbannya udah banyak aja teman-teman. Jadi saya pernah berkorban burung lakbet itu 2 untuk anakan, dan untuk burung pelanduk semak dulu saya punya 4 habis. Jadi semuanya itu dimakan sama itu. Nah semenjak itu saya gunakan air panas, 1 kali semprot insya Allah kucing akan takut, dan kucing akan kapok, tidak lewat lagi gitu ya. Jadi untuk kucing, tapi ya jangan asal ditinggal ya. Jadi untuk pertama kali kita harus benar-benar memantau dengan ya, pokoknya dengan sangat-sangat sabar. Jadi kita harus memantau. Kalau teman-teman mau ngopi atau mau istirahat ya di dekatnya ya, tahu kalau jauh ya jangan kejauhan seperti itu.
Nah ini burung apet juga, walaupun dia nggak makan serangga ya tetap aja bisa jinak ya, tapi kalau ditangkap nggak bisa teman-teman. Jadi ini saya mau coba nangkap, nggak bisa teman-teman ya. Jadi dia lah apa namanya, jinaknya itu jinak lalat gitu, dia mendekat tapi nggak bisa ditangkap seperti itu, kecuali kalau kita nangkapnya itu pakai alat. Nah kalau teman-teman benar-benar pengen nangkap, kalau emang nggak bisa ditangkap ya udah sore mamanya pulangnya bingung ya, kalau udah dekat taruh aja kandang gitu ya, kandang dibuka gitu, kandang dibuka, di dalamnya dikasih, akan mencontohkan ini ya, caranya taruh pakanan terus dibuka pintunya gitu ya, dia akan masuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menangkapnya gitu, kalau setelah masuk ya gitu ya. Nah itu oke. Jadi untuk cara-caranya itu nggak susah-susah amat ya. Jadi kalau memang burung nggak bisa, itu semuanya untuk burung-burung ini ya, burung jalakon kalau kita tangkap nggak bisa teman-teman tuh ya kan, nggak bisa nangkap burung-burung jalak ini. Tapi dia itu tetap aja berada di sekitar kita ya, karena merasa nyaman di sini, dan untuk makannya itu ya selalu jangan sampai kurang gitu. Jadi dari pertama itu melihara, kalau yang pemula silahkan pelihara yang anakan, yang kecil-kecil. Kalau yang melihara udah besar ya bisa, cuman harapannya kecil juga. Terus yang kedua itu harus sabar, jadi ya sabar lah, yang namanya burung kan. Apalagi ini saya punya burung hampir jumlahnya itu hampir 80 teman-teman. Jadi kemarin ini burung kutilang saya lepasin selama kurang lebih 5 bulan ya, saya punya 15 ekor, malah setelah saya nggak inget lagi udah, yang penting cuma pulang pergi, saya curiga ternyata burungnya tinggal separuh nih, tinggal 8. Nah ini saya tangkap 4, masukin kandang, itu yang 4 masih di atas, itu belum bisa pulang rupanya. Jadi penangkapan burungnya itu memang harus ya, tadi kasih contohkan ya. Nah ini contohnya ini sama saja, jadi ini burung juga kelihatan jinak ya. Jadi kalau kita mau nangkap ya nggak bisa kalau kita nggak pelan ya, tapi kalau kita nangkapnya pelan itu ya bisa ya. Coba ini nggak bisa teman-teman, ini nggak mau, jadi kita harus pakai makanan ya. Jadi kalau emang nangkapnya nggak pakai kandang, kita bisa menangkapnya pakai makanan seperti ini. Nah contohnya seperti ini. Nah itu teman-teman ya, jadi kita bisa menangkapnya pakai makanan. Nah setelah itu kita masukin kandang kalau mau dipulangkan itu. Oke, ini burung sebenarnya sehat banget teman-teman, tapi kelihatannya itu nggak sehat karena apa, udah biasa udah biasa dia apa namanya, terbang-terbang nggak takut orang, jadi kelihatannya seperti ini, biasa saja ya. Oke ya, itu tadi untuk cara penjinakan agar semua burung itu jinak, itu sangat gampang. Jadi ya untuk mudahnya kalian ikutin saja jejak kami ya. Jadi insya Allah tiap hari kami akan mengupload video-video yang isinya itu semua itu burung. Jadi untuk penjinakan, untuk makanan ya, kalau dulu untuk pencarian juga ya, tapi rasanya kita nggak sempat kalau pagi karena burungnya itu tiap hari itu bertambah, jadinya ya kita lama-lama nggak bisa, apalagi di jam 12 nanti harus jalan kerja ya. Jadi kita hanya punya waktu 3 hari saja, tapi insya Allah kita akan membuatkan video yang cukup lah untuk penjinakan, untuk pemeliharaan ya, semuanya itu akan kita peragakan atau kita contohkan. Nah ini malah waktunya udah mulai panas ini teman-teman, jadi
Untuk yang keduanya itu kucing tadi ya, jadi ini untuk videonya itu masalah penjinakan dan kucing ya, seperti itu. Dan apalagi ya teman-teman tanyakan ya, jalan-jalan sama burung jala kebo ya, besok kita bikinkan lagi karena itu udah banyak yang bikin ya. Ya mungkin caranya sama saja. Terus untuk cara melepaskan mereka ya biasa ya, jadi tinggal kita lepaskan saja, kita buka gitu ya. Kalau emang dia nggak bisa lepas ya kita tangkap saja gitu. Nah kita anggap kita keluarin seperti itu. Untuk pengeluaran yang seperti itu ya, kemungkinan udah cukup sampai di sini dulu ya. Untuk ini videonya kenapa saya kasih judul proses penjinakan ya, karena ya banyak yang nanya itu burungnya bisa jinak-jinak seperti itu seperti apa ya. Sebenarnya sama dan nggak pakai magic atau jambi-jambi atau apa ya, ya cuma modalnya itu adalah sabar dan kita harus mengenal burung. Jadi itu burung-burung yang apa namanya kelihatannya itu galak, itu nggak semua burung itu kalau dilepasin itu malah hilang, itu enggak semua ya. Jadi walaupun kelihatan galak, kalau mereka responnya bagus, sehat, itu ya kadang walaupun dilepas itu dia akan mendekat sama kita. Nah untuk penangkapannya ya seperti tadi ya, tinggal kandang, kasih apa namanya makanan yang dia suka, ya udah ya insya Allah dia akan bisa makan. Oke teman-teman ya, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk yang berikutnya ya saya akan membuat video sesuai pertanyaan kalian ya. Kalau emang kita bisa membuat videonya ya kita akan buatkan gitu. Oke terima kasih teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.